Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 32. Siapa? Itu? David Fred bertanya tanpa sadar. Ini aku. Suara wanita yang jelas datang dari luar pintu, dan itu adalah Ding Wei. Kakak Wei, kenapa kamu mencariku? David Fred terkejut, lalu bertanya lagi. Tentu saja aku ada hubungannya denganmu. Buka pintunya dulu baru bicara, kata Ding Wei. David Fred berdiri di belakang pintu, jadi dia membuka pintu dengan santai. Oh. Begitu pintu terbuka, Ding Wei melihat penampilan David Fred, wajahnya yang lembut dan cantik memerah, lalu dia dengan cepat menutup matanya, dan berkata dengan genit, "Kamu, apa yang kamu lakukan? Apakah itu jadi?" Matanya benar-benar panas. Baru kemudian David Fred menyadari bahwa karena latihan penempaan tubuhnya, dia sekarang hanya mengenakan celana dalam di sekujur tubuhnya, dan masih basah, yang benar-benar tidak sedap dipandang. Maaf, Sister Wei, aku baru saja keluar dari kamar mandi. Wajah David Fred menjadi panas, dia buru-buru berbalik dan menyelinap ke kamar mandi, membungkus tubuh bagian bawahnya dengan handuk, lalu berjalan keluar. Alasan mengapa dia tidak mengganti pakaiannya adalah karena tubuhnya masih tertutup cairan pendingin tubuh, dan dia hanya bisa mengenakan pakaian setelah benar-benar terserap oleh alam. Namun, ketika David Fred berjalan keluar dari ruang tamu, dia melihat bahwa Ding Wei telah membungkuk ke panci besi besar, meregangkan lehernya untuk melihat dengan rasa ingin tahu pada cairan obat yang mendinginkan tubuh yang masih panas di dalamnya. David Fred, bagaimana situasinya? Mengapa kamu membuat pertunjukan besar di sini? Ding Wei segera bertanya pada David Fred ketika dia melihat David Fred keluar. David Fred tidak ingin memberitahu siapapun tentang kultivasi, dan formula penempaan tubuh perlu dirahasiakan, jadi dia segera menemukan alasan dan menjelaskan, Aku sedang mandi obat. Mandi obat? Apakah kamu sakit? Ding Wei mengangkat kepalanya, menatap David Fred dan bertanya. Ya. David Fred tidak punya pilihan selain mengangguk, dan kemudian berbohong, aku merasa tubuhku sedikit lemah, jadi aku mandi obat untuk menyehatkan tubuhku. Tubuhmu lemah? Ding Wei menunjukkan ekspresi aneh di wajahnya. Lihat, dia berjalan ke arah David Fred, menatapnya dari atas ke bawah, kamu memiliki sosok yang begitu baik, mengapa kamu lemah? Anakmu berbohong padaku. Besar. David Fred menemukan alasan lain. Potong. Aku tidak percaya. Ding Wei memiliki ekspresi di wajahnya bahwa aku percaya padamu. Bagaimanapun, dia sangat terkesan dengan kuat David Fred, jika tidak, dia tidak akan datang menemuinya hari ini. Oh. Kakak Wei, aku tidak bisa menahannya. Aku bukan kamu, aku bisa menjadi wanita kaya hanya dengan mengumpulkan uang sewa. Aku hanya pencari nafkah, dan aku masih berutang uang sewa 2 bulan. Jadi normal memiliki banyak tekanan pekerjaan, David Fred terus mengarang cerita. Cukup. Mari kita tidak membicarakan hal ini lagi. Ding Wei melambaikan tangannya dengan marah, dan kemudian berkata kepada David Fred, aku datang ke sini khusus untuk menemukanmu hari ini. Oh. Apa yang dilihat Sister Wei untuk dariku? David Fred terkejut, lalu bertanya padanya. Ya. Ding Wei ragu sejenak, dia sedikit malu untuk berbicara. David Fred menatap Ding Wei dengan sosok yang sangat panas dan ekspresinya yang malu, dan mau tidak mau bertanya padanya, mungkinkah, Saudari Wei, apakah kamu ingin berkencan denganku? Bersamaku? Sangat cantik. Ding Wei tersipu, memutar matanya ke arah David Fred, dan berkata, aku mencarimu karena aku ingin kau menemaniku ke suatu tempat. Di mana itu? Tanya David Fred dia dengan minat yang besar. Wuguan. Kata Ding Wei. Oh. Saudari Wei. Mengapa kamu ingin memintaku pergi ke aula seni bela diri? David Fred tertegun, dan mau tidak mau bertanya padanya dengan rasa ingin tahu. Jangan banyak bertanya.
Ding Wei tidak memberitahu David Fred alasannya, tetapi menatapnya dengan sepasang mata yang indah. Hanya sepatah kata, apakah kamu mau menemaniku atau tidak? Aku tidak berani tolak. David Fred tertegun lagi, lalu mengangguk. Berhenti bicara. Cepat ganti bajumu, aku akan menunggumu di bawah. Ding Wei menatap David Fred lagi, lalu berbalik dan berjalan ke bawah. David Fred memasuki kamar tidur, berganti pakaian olahraga dan rekreasi, dan meninggalkan rumah. Setelah berjalan ke bawah, David Fred melihat Ding Wei sudah duduk di kursi pengemudi Jeep Off-Road konvertibelnya. Masuk ke mobil. Ding Wei membuka pintu kopilot. Begitu David Fred masuk ke mobil, Ding Wei menyalakan mobil dan segera meninggalkan komunitas Cinyuan. Saudari Wei, kau akan membawaku ke sasana bela diri mana? Di dalam mobil, David Fred bertanya lagi pada Ding Wei dengan rasa ingin tahu. Wei Feng Tang Wuguan. Jawab Ding Wei. Oh, aku pernah mendengar tentang sasana seni bela diri ini cukup terkenal. David Fred tercengang, karena dia telah melihat laporan tentang sasana seni bela diri Wei Feng Tang ini di TV dan berita, dan tahu bahwa itu adalah seni bela diri yang sangat terkenal. Gim ini adalah sekolah seni bela diri yang terkenal, dan mode operasinya masih merupakan model rantai nasional. Ya. Ding Wei mengangguk. Saudari Wei, di mana kamu seorang trainee atau coach? David Fred bertanya pada Ding Wei dengan rasa ingin tahu. Karena dia tahu bahwa Ding Wei berlatih seni bela diri, dan keterampilannya tidak lemah. Aku sering ke sana untuk berolahraga. Ding Wei menjawab seperti ini. Bukankah lebih baik pergi ke klub kebugaran? Mengapa pergi ke gym seni bela diri? David Fred merasa sedikit aneh. Aku hanya suka berolahraga di gym seni bela diri. Aku tidak suka tempat seperti klub kebugaran. Kata Ding Wei. Kenapa begitu? Tanya David Fred bingung. Karena ada banyak pria di klub kebugaran, dan tujuan mereka bukan untuk berolahraga. Jawab Ding Wei. Mendengar apa yang dikatakan Ding Wei, David Fred tiba-tiba mengerti. Dalam masyarakat saat ini, selama berada di atas tingkat kabupaten, akan ada gimnasium, yang bisa dikatakan ada di seluruh negeri. Tetapi gimnasium terlalu banyak, dan tidak dapat dihindari akan ada fenomena campuran baik dan buruk. Gym biasa seharusnya menjadi tempat fungsional, terutama untuk berolahraga, tetapi ada banyak orang dengan motif tersembunyi yang menganggap gym sebagai kesempatan lain. Selama bertahun-tahun, David Fred telah melihat banyak berita negatif tentang gym. Ketika dia dan Alicia Amanda berkencan, Alicia Amanda juga pergi ke gym untuk berolahraga agar tetap bugar. Termasuk mahasiswi yang sudah menikah selingkuh dengan pelatih laki-laki. Atau pelatih laki-laki yang melecehkan siswi cantik. Atau sebagian orang adalah instruktur fitness, hanya mencari batu loncatan untuk masuk ke orang kaya, sehingga mereka akan memberikan perhatian khusus kepada para siswi kaya yang beli kursus dan jual dengan murah hati. Terus terang, saya hanya ingin menangkap wanita kaya. Berita seperti ini sering muncul tanpa henti, dan sulit untuk membedakan yang benar dari yang salah. Sehingga memberi kesan kepada orang-orang bahwa orang yang serius tidak boleh pergi ke gym. Tentu saja, memang banyak orang seperti itu di realitas. Ketika seorang wanita cantik seperti Ding Wei muncul di gym, dia hanyalah hormon berjalan. Itu pasti akan menarik semua jenis pria untuk memulai percakapan dan bahkan terlibat. David Fred masih ingat bahwa ketika dia masih kuliah, Alicia Amanda juga mendapat kartu fitness di gym untuk tetap bugar. Akibatnya, dia hanya berada di sana selama beberapa hari sebelum dia disapa oleh beberapa pria, dan bahkan seorang pelatih pria mengajaknya makan malam secara pribadi. Lagi pula, Alicia Amanda masih muda dan cantik. Setelah menemukan pacar yang membuat orang ingin memulai percakapan, David Fred tentu saja khawatir. Jadi dia pergi ke gym bersamanya kapanpun dia punya waktu, jadi menjaga dia. Memikirkan cinta masa lalu antara dirinya dan Alicia Amanda, tapi sekarang hasil seperti itu, David Fred merasakan kehilangan. Melihat David Fred tiba-tiba berhenti berbicara, Ding Wei meliriknya dan bertanya, ada apa denganmu? Oh, tidak. Tidak ada. David Fred buru-buru pulih. HMPH. Ding Wei memberinya tatapan kosong,
dan kemudian berkata, apakah kamu memikirkan mantan pacarmu? Kakak Wei, kamu. Bagaimana kamu tahu? Indra keenamnya terlalu akurat, bukan? Melihat ekspresimu yang sekarat, aku menebaknya. Ding Wei melengkungkan bibirnya, dan kemudian berkata, kakak bukan orang yang bertele-tele, tapi aku ingin menasihatimu, mantan pacarmu adalah penipu, dia bukan itu cocok untukmu. Oh, oke. David Fred mengangguk, dia merasa bahwa apa yang dikatakan Ding Wei benar. Jika dia dan Alicia Amanda melanjutkan, dia mungkin akan dibunuh olehnya, apalagi sekarang dia memiliki jumlah yang sangat besar yaitu 5 juta yuan. Jika dia tidak putus dengan Alicia Amanda, dia akan mengambil sebagian besar uangnya. Melihat tatapan suram David Fred, Ding Wei hanya berkata kepadanya, selama kamu menemani adikku dengan baik hari ini, selama kakakku bahagia, aku akan memperkenalkanmu dengan pacar baru. Dijamin lebih cantik dari mantan pacarmu. Bagaimana menurutmu? Benarkah? David Fred terkejut, dia tidak menyangka Ding Wei memiliki ide seperti itu. Apakah menurutmu kakakku terlihat seperti orang yang berbicara omong kosong? Ding Wei memberinya tatapan kosong. Tidak suka? Tentu saja tidak. David Fred melihat sisi sempurna wajah Ding Wei, hatinya tergerak, dan dia bertanya dengan cara yang aneh, Saudari Wei, sebenarnya, kamu tidak perlu mencarikan aku pacar, bagaimana dengan ini, bagaimana kalau kamu menjadi pacarku? Kamu punya ide bagus. Ding Wei langsung tersipu, menoleh dan menatap David Fred dengan tajam, kakakku tidak menyukaimu. Kenapa? Bisakah itu karena aku miskin? Hati David Fred tenggelam dalam kegelapan. Bukan karena alasan ini. Ding Wei menggelengkan kepalanya, lalu berkata, kakakku memiliki penglihatan yang relatif tinggi, dan kondisimu tidak sesuai dengan kebutuhan kakakku. Oh, untuk pacarmu? David Fred bertanya dengan rasa ingin tahu. Sejujurnya, David Fred memiliki banyak perasaan terhadap Ding Wei. Salah satunya adalah dia memang wanita cantik dengan sosok yang 3 KI. Dan yang lainnya adalah dia memiliki kepribadian yang lugas dan kecantikan yang sangat putih dan kaya. Jika dibandingkan, Alicia Amanda lebih rendah dari Ding Wei dalam semua aspek. Oleh karena itu, wajar jika David Fred tergoda olehnya. Syaratnya, penampilannya tinggi, cerah dan tampan, terutama jantan. Kata Ding Wei setelah memikirkannya. Kondisi penampilan ini, kupikir aku harus memenuhinya. David Fred bertanya pada Ding Wei seperti ini. Ding Wei meliriknya, penampilanmu tidak buruk, tetapi bagian dalamnya masih belum memenuhi persyaratanku. Saudari Wei, aspek bagian dalam apa yang kamu maksud? David Fred bertanya lagi dengan rasa ingin tahu. Sebenarnya, persyaratanku tidak tinggi. Tak perlu dikatakan tentang budaya. Tapi seni bela diri setidaknya harus lebih baik dariku, kan? Aku tidak ingin menemukan pria yang membutuhkan perlindunganku. Ding Wei melirik David Fred lagi, lalu dia berkata, bukannya kamu tidak punya kesempatan. Itu tergantung penampilanmu.